Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab dengan NIM 1240 2029, yang mana saya ini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita saksikan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan oleh saudara terkait 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. 4 prinsip pelaksanaan supervisi dan contohnya. Adapun pelaksanaan supervisi pendidikan harus didasarkan pada landasan yang kokoh agar guru merasa terbantu, bukan terhakimi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Supervisi dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen yang valid. Contohnya ialah supervisor tidak menilai kinerja guru hanya berdasarkan perasaan, melainkan menggunakan lembar observasi yang baku saat mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu prinsip yang pertama. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah dan memiliki jiwa kekeluargaan. Seperti contoh, sebelum melakukan supervisi kelas, kepala sekolah dan guru harus berdiskusi terlebih dahulu untuk menyepakati jadwal dan aspek apa saja yang ingin ditingkatkan. Misalnya cara penggunaan media atau dan sebagainya. Itu prinsip yang kedua. Adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Adanya kerjasama antara supervisor dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar. Contohnya ialah setelah observasi, supervisor dan guru bersama-sama mencari solusi atas kendala siswa yang sulit konsentrasi, bukan sekedar menyalahkan metode mengajar guru. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Jadi supervisi harus mampu membina inisiatif guru dan mendorong semangat mereka untuk berkembang. Contohnya ialah supervisor memberikan apresiasi pada kelebihan guru dan memberikan saran inovatif seperti penggunaan aplikasi dan sebagainya untuk menutupi kekurangan yang ada. Oke, baik, itu jawaban yang pertama. Yang kedua yaitu jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Jadi, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam efektivitas tujuan pendidikan, kepala sekolah itu memiliki peran ganda yang saling melengkapi untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Jadi, sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta kurikulum. Dan ada pun kaitannya dengan tujuan
yaitu tanpa administrasi yang rapi, misalnya anggaran yang tepat sasaran atau fasilitas laboratorium yang lengkap, proses belajar mengajar akan terhambat. Administrasi memastikan kendaraan pendidikan siap berjalan. Jadi sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab atas peningkatan kualitas instruksional atau membimbing guru. Kaitannya dengan tujuan, guru adalah ujung tombak pendidikan. Dengan supervisi yang baik, kompetensi guru meningkat, yang secara otomatis meningkatkan kualitas serapan materi oleh siswa. Nah, jadi kesimpulannya, jika fungsi administrator menjamin fasilitas, maka fungsi supervisor menjamin kualitas. Keduanya harus seimbang agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Oke, baik, langsung saja izin untuk menjawab. Hubungan antara monitoring, evaluasi, serta perencanaan dalam sistem pendidikan sering digambarkan sebagai sebuah siklus, yaitu siklus yang berkesinambungan. Dalam konteks manajemen pendidikan, ketiganya merupakan satu kesatuan yang memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai koridor untuk mencapai tujuan nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut berdasarkan 7 komponen utama sistem pendidikan. Yang pertama yaitu kerangka hubungan siklus perencanaan adalah peta jalan, sedangkan monitoring itu adalah kompas saat perjalanan berlangsung, dan evaluasi adalah pemeriksaan total setelah sampai atau di titik tertentu. Monitoring itu memberikan data real time kepada perencanaan untuk melakukan koreksi kecil, sedangkan evaluasi itu memberikan penilaian menyeluruh mengenai keberhasilan program yang menjadi landasan utama bagi perencanaan periode berikutnya agar lebih akurat dan berbasis data. Oke, baik. Lanjut yang kedua, komponen yang kedua yaitu peserta didik. Perencanaannya yaitu menentukan target daya tampung dan kriteria penerimaan siswa. Sedangkan monitoring dan evaluasinya itu memantau perkembangan belajar siswa secara berkala, serta evaluasi hasil belajar seperti ujian itu menentukan apakah perencanaan sistem seleksi atau metode pengajaran perlu dirubah atau tidak. Komponen yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Perencanaannya adalah yaitu pemetaan kebutuhan guru dan staf serta program pelatihan. Monitoring dan evaluasinya itu menilai kinerja guru di kelas. Jika evaluasi menunjukkan rendahnya kompetensi, maka perencanaan pelatihan, workshop atau diklat itu harus disusun kembali secara lebih spesifik. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Perencanaannya itu rencana pengadaan gedung, laboratorium, dan teknologi.
Monitoring dan evaluasinya itu memastikan fasilitas dirawat dan digunakan dengan benar. Evaluasi mengenai kelayakan gedung menjadi dasar perencanaan anggaran renovasi atau pembangunan baru. Yang kelima, yaitu pendanaan atau pembiayaan. Perencanaannya yaitu penyusunan RAPBS, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sedangkan monitoring dan evaluasinya itu mengawasi aliran dana agar tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi efisiensi biaya menentukan bagaimana alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya agar lebih efektif. Yang keenam yaitu lingkungan masyarakat dan orang tua. Perencanaannya adalah yaitu program pelibatan masyarakat dalam pendidikan. Monitoring dan evaluasinya itu menilai sejauh mana peran serta komite sekolah, feedback dari masyarakat menjadi input bagi perencana untuk membangun hubungan sekolah dan masyarakat itu agar lebih harmonis. Yang ketujuh adalah yaitu manajemen atau proses. Perencanaannya itu menentukan struktur organisasi dan SOP. Monitoring dan evaluasinya itu melihat apakah birokrasi sekolah menghambat atau mempercepat tujuan. Evaluasi manajerial ini penting untuk restrukturisasi organisasi dalam perencanaan jangka panjang. Nah, jadi kesimpulannya, hubungan ketiganya adalah hubungan simbiotik. Jadi gini kawan-kawan, kalau tanpa perencanaan, monitoring dan evaluasi itu tidak punya standar acuan. Sedangkan kalau tanpa monitoring, perencanaan kehilangan kendali di tengah jalan. Dan jika tanpa evaluasi, maka perencanaan berikutnya hanyalah tebak-tebakan tanpa dasar fakta yang kuat. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.